Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oke. Pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi mengenai kerajaan Islam awal di Indonesia. Oke. Sebelum kita lebih lanjut mengenai materi ini, alangkah baiknya kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi yang berjudulkan Kerajaan Islam Awal di Indonesia. Nantinya kita akan mempelajari beberapa kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia. Oke, nantinya kita akan mempelajari yang pertama ada Samudra, Kerajaan Samudra atau Pasai. Kemudian ada Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Cirebon, Banten, Ternate, dan Tidore, ada Goa dan Palu. Oke, yang pertama yaitu ada yang namanya Samudra Pasai. Apa itu Samudra Pasai? Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-11. Abad ke-11. Nah, oleh yang pertama itu ada raja yang bernama Mayor Khair. Itu adalah raja yang pertama pada kerajaan Samudra. Nah, kemudian kerajaan Samudra Pasai ini terletak di sebelah pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Nantinya sebelum dari adanya kerajaan-kerajaan ini, yang pertama itu ada yang namanya Kerajaan Samudra Pasai. Oke, yang pertama Samudra Pasai didirikan pada abad ke-11. Kemudian didirikan atau raja yang pertama bernamakan Maurah Khair. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada yang namanya Kerajaan Aceh. Setelah ada Kerajaan Samudra Pasai, ada juga yang namanya Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh itu sendiri berdiri setelah lengsernya Kerajaan Samudra. Kemudian berdiri Kerajaan Aceh. Nah, Kerajaan Aceh sendiri, wilayahnya Kerajaan Aceh ini mencakup yang pertama ada Banda Aceh dan Banda Besar, yang dipimpin pertama oleh Ayah Ali Mukhayaceh. Ketika Mukhayaceh naik tahta menggantikan ayahnya, ia berhasil mempersatukan wilayah Aceh dalam kekuasaannya, termasuk menaklukkan kerajaan Pasai. Itu yang pertama, sekitar tahun 1511 Masehi. Nah, kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di Aceh, pesisir timur Sumatera seperti nantinya ada Puerelak, di Aceh Timur ada Pedir dan lain-lain. Nah, kemudian Mukhayaceh dikenal sangat anti pada Portugis. Karena itu, untuk menghambat pengaruh Portugis, kerajaan-kerajaan kecil tersebut kemudian ia taklukkan dan masuk ke dalam wilayah kerajaannya. Ada kerajaan-kerajaan kecil itu tadi, si raja itu, siapa yang namanya Mukhayat itu, menaklukkan kerajaan-kerajaan tersebut, kemudian seperti direkrut lah gitu, masuk ke dalam kerajaan dari Kerajaan Aceh. Oke, itu tadi mengenai Kerajaan Aceh. Kemudian ada yang namanya Kerajaan Demak. Nah, berdirinya Kerajaan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintah Kerajaan Majapahit itu ya, atas daerah-daerah pesisir utara Jawa. Nah, daerah-daerah pesisir seperti yang pertama ada Tuban dan Cirebon sudah mendapat pengaruh Islam. Dukungan daerah-daerah yang juga merupakan jalur perdagangan yang kuat ini sangat berpengaruh bagi pendirian Demak sebagai kerajaan Islam yang merdeka dari Majapahit ya. Kemudian ada Raden Fatah adalah raja pertama kerajaan Demak. Oke, raja pertama dari kerajaan Demak yang pertama ada Raden Fatah. Raja pertama. Nah, pemerintahan ini dari tahun 1500 Hijriah sampai 1518 Masehi Hijriah.
Oke, itu dari sekilas dari kerajaan Demak. Kemudian selanjutnya ada kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon atau dulunya sering disebut juga Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat ya. Ini berdiri sejak abad ke-15 dan 16 Masehi. Cirebon ya, 15 dan 16 Masehi. Dan merupakan pangkalan penting dari jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau gitu ya. Karena itu Cirebon, pesisir ya, pelabuhan dan jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda, sehingga terciptanya suatu kebudayaan yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Jadi semuanya itu sama besar, sama-sama kuat, sama-sama saling rukun gitulah dalam kerajaan tersebut, tidak membanding-bandingkan antara Jawa dan Sunda. Itu sekilas mengenai Cirebon. Yang selanjutnya ada yang namanya kerajaan Banten. Oke. Nah, kerajaan Banten juga disebut juga Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Oke. Nah, kesultanan ini Demak memperluas pengaruhnya ke daerah barat pada tahun 1524 ya Masehi. Kemudian Sunan Gunung Jati bersama dengan pasukan Demak merebut pelabuhan Banten. Oke. Ya, Sunan Gunung Jati bersama dengan pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dari kerajaan Sunda dan mendirikan Kesultanan Banten yang ke Demak, berpindah ke Demak. Menurut sumber Portugis sebelumnya Banten merupakan salah satu pelabuhan kerajaan Sunda selain pelabuhan Pontang, Cigede, Tanggara atau sering disebut dengan Tangerang, ada Sunda Kalapa dan Cimanuk. Itu sekilas mengenai kerajaan Banten. Selanjutnya yaitu ada yang namanya kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Nah, kerajaan Ternate dan Tidore terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara ya. Wilayah kekuasaan kedua kerajaan ini meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua dari lebih ke Papua gitu ya, tanah Papua, tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikan terkenal di dunia internasional dengan sebutan Spice Inland ya, itu sebutan dari tanah Maluku atau Papua pada abad ke-12 Masehi. Nah, permintaan akan cengkeh dan pala dari negara Eropa meningkat pesat pada saat itu ya. Hal ini menyebabkan dibukanya perkebunan di daerah Pulau Buru, Serang, dan Ambon. Dengan adanya kepentingan atas perdagangan terjadilah persekutuan daerah antar kerajaan. Ini mempersatukan antara seorang dalam perdagangan gitu ya. Dan yang didagangkan adalah seperti rempah-rempah. Itu dari kerajaan Tidore dan Ternate. Oke, yang terakhir ada kerajaan Goa dan Talo. Nah, kerajaan Goa dan Talo adalah kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan saling berhubungan baik ya dari kedua kerajaan Goa dan Talo. Nah, banyak yang orang mengetahui sebagai kerajaan Makassar. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang juga disebut sebagai ujung pandang. Dan pada saat itu sering disebut juga dengan kerajaan Makassar. Sebelum abad ke-16, Raja-Raja Makassar belum memeluk agama Islam pada waktu itu. Baru setelah datangnya Datori Bandang, seorang penyiar Islam dari Sumatera, Makassar berkembang menjadi kerajaan Islam. Yang pertama ini dipengaruhi oleh
Dato Ribandang, itu seorang penyiar Islam dari Sumatera. Kemudian Makassar menjadi kerajaan Islam. Belanda berusaha keras menghentikan serangan-serangan kerajaan Makassar, itu ya, mempengaruhi pada waktu itu untuk orang-orang bisa masuk memeluk agama Islam. Untuk itu Belanda bersekutu dengan Raja Bone, yaitu Tuan Palaka. Aru Palaka bersedia membantu Belanda dengan syarat diberikan kemerdekaan pada tahun 1667. Nah, dengan bantuan kerajaan Belanda berhasil menekan Makassar untuk menyetujui perjanjian Bunggaya ya. Perjanjian Bunggaya. Perjanjian ini berisi 3 buah kesepakatan, yaitu itu tadi mengenai kerajaan-kerajaan awal pada awal di Indonesia, kerajaan Islam awal di Indonesia. Yang pertama ada Samudra Pasai, Aceh, Demak, Cirebon, Banten, Ternate dan Tidore, dan Goa dan Palu. Kemudian peran kerajaan Islam pada ini yaitu yang pertama mengenalkan ajaran Islam kepada penduduk di kerajaan, kemudian memudahkan transaksi perdagangan dengan para pedagang dari kawasan Timur Tengah. Nah, kemudian mengubah budaya upeti yang banyak digunakan di zaman kerajaan sebelumnya. Hal ini memberikan kemudahan pada rakyat karena tidak lagi mendapatkan beban membayar upeti ya. Kemudian menciptakan tata kehidupan baru yang lebih sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Kemudian dalam bidang keamanan, kerajaan Islam memiliki kewajiban untuk menciptakan kedamaian kepada seluruh rakyat. Nah, itu tadi mengenai beberapa peranan dari kerajaan awal Islam di Indonesia. Oke, baik, Bapak akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk minggu depan kita lanjutkan mengenai lebih mendalam mengenai kerajaan-kerajaan tadi, dan ada nanti saya kasih tugas harian pada minggu depan. Oke? See you.